Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, yaitu sekitar tahun 1567 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1339 sebelum Masehi. Di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Pelabuhan ini berkembang dengan baik dikarenakan ada bangsa yang mengatur serta menjaganya dari serangan bajak laut atau negara lain. Penguasa pelabuhan Barus dikenal dengan nama bangsa Malay. Malay dalam bahasa Sanskrit atau Tamil berarti bukit atau gunung. Seperti namanya, bangsa Malay bermukim di sekitar perbukitan atau dataran tinggi. Asal-muasal bangsa Malay diperkirakan bermula dari 4 bangsa, yaitu Arab, Cina, Eropa, India, terkadang disingkat dengan Aceh. Sampai sekarang istilah Aceh masih dinisbatkan kepada keturunan bangsa Malay yang tinggal di ujung utara Pulau Sumatera. Hai semuanya, mau keyboard tapi kalian jadi lebih keren, lucu, dan berwarna? Kalian harus coba Rocky LED Keyboard. Bangsa yang pertama kali datang adalah bangsa Hindia Malaya atau dikenal dengan Himalaya. Bangsa Himalaya merupakan interaksi antara bangsa Hindia dengan bangsa Malaya. Bangsa Hindia merupakan keturunan Kush, keturunan Ham, bin Nabi Nuh. Sedangkan bangsa Malaya merupakan keturunan bangsa Malaya Purba, Atlantis atau Sundaland, yaitu penduduk asli Nusantara yang selamat dari bencana banjir Nuh. Pada awalnya mereka tinggal di kaki gunung Himalaya. Sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, mereka datang ke Pulau Sumatera. Mereka menyusul kerabatnya bangsa Polinesia, yaitu keturunan Het, keturunan Ham bin Nabi Nuh, yang telah terlebih dahulu datang dan bertempat tinggal di bagian timur Nusantara. Pada sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, datanglah bangsa Cina atau bangsa Formosa, yaitu keturunan Sini, keturunan Yafits bin Nabi Nuh. Bangsa ini membawa budaya agraris dari tempat asalnya. Setelah itu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, datang bangsa Eropa dan bangsa Troya atau Romawi Purba, yaitu keturunan Rumi, keturunan Yafis bin Nabi Nuh. Mereka membawa peradaban Harappa yang dikenal sudah sangat maju. Dan terakhir sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, datanglah bangsa Arab Purba atau bangsa Khabiru, yaitu keturunan Ad, keturunan Sam bin Nabi Nuh. Bangsa Khabiru adalah pengikut setia Nabi Hud. Mereka datang dengan membawa keyakinan monoteisme di dalam masyarakat Pulau Sumatera. Penyatuan keempat bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Malay, yaitu bangsa Aceh Purba atau Melayu Proto, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani. Bangsa Malay sebagaimana leluhur pertamanya, yaitu bangsa Himalaya, mendiami daerah dataran tinggi, yaitu di sepanjang Bukit Barisan, yang membentang dari pegunungan Pusat Gayo di utara sampai daerah sekitar Gunung Dempo di selatan. Bermula dari Bukit Barisan inilah bangsa Malay menyebar ke pelosok Nusantara seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Siam, Kamboja, Sunda, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bangsa Malay pelindung Nusantara menurut para sejarawan. Bangsa Mongoloid begitu mendominasi daerah di sebelah utara Nusantara. Muncul pertanyaan, mengapa bangsa Mongoloid tidak sampai meluaskan kekuasaan sampai ke selatan? Bahkan Nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai. Daerahnya subur, serta tersimpan beraneka bahan tambang seperti emas, timah, dan sebagainya. Apa yang mereka takutkan? Jawabannya hanya satu, karena Nusantara ketika itu dilindungi bangsa Malay. Bangsa Malay dikenal memiliki kekuatan maritim yang kuat, dan bala tentaranya memiliki ilmu bela diri yang mumpuni.
Siti Kanturah, leluhur Bani Jawi, pada sekitar tahun 1670 sebelum Masehi, dikabarkan Nabi Ibrahim, yaitu keturunan Syalih, keturunan Sam bin Nabi Nuh, telah sampai berdakwah di negeri bangsa Malai. Beliau diceritakan memperistri putri bangsa Malai yang bernama Siti Kanturah. Ada yang mengenalnya dengan Katura atau Keturah. Dari pernikahan itu, Nabi Ibrahim dikaruniai 6 orang anak yang bernama Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, dan Su'ah. Dari anak keturunan Siti Kanturah inilah kelak akan memunculkan bangsa Media atau dikenal dengan Madian, bangsa Kaldea, dan bangsa Melayu Deutro. Berdasarkan perkiraan, Nabi Ibrahim hidup di masa dinasti Hyksos yang berkuasa di Mesir kuno, yaitu pada tahun 1730 sebelum Masehi sampai dengan 1580 sebelum Masehi. Sementara versi lain menyebutkan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Kanturah, yaitu pada sekitar tahun 2025 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Deutro atau dikenal dengan Malai Muda, yang saat ini mendiami Kepulauan Nusantara, juga mendapat sebutan Bani Jawi. Bani Jawi yang berasal dari kata Bani, yaitu kaum atau kelompok. Jiwi, Ji yang berarti satu, Wi atau Widi yang berarti Tuhan. Jadi makna Bani Jawi atau Jiwi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim ditulis oleh sejarawan terkemuka, yaitu Ibnu Athir, dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Al-Kamil fi Al-Tarikh. Catatan, Melayu Deutro adalah istilah yang digunakan oleh para sejarawan modern untuk mengidentifikasikan Bani Jawi, di mana Ibnu Athir menerangkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Keterangan Ibnu Athir ini semakin nyata ketika baru-baru ini dari penelitian seorang profesor dari Universiti Kebangsaan Malaysia diperoleh data bahwa di dalam darah DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean, yaitu merupakan DNA bangsa-bangsa Eropa Semitik. Varian Mediterranean sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, yaitu seperti pada bangsa Arab dan Bani Israel. Suku Jawa adalah suku terbesar dari Bani Jawi, dan sejak dahulu mereka menganut monoteisme, seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi atau Sangkan Paraning Dumadi. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme juga terdapat dalam masyarakat Sunda kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada keyakinan Sunda Wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa, yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Nu Ngersaken, atau disebut juga Sang Hyang Keresa. Kesimpulan dari video ini adalah bangsa Nusantara yang terdiri dari banyak suku bangsa, terutama bangsa Jawa dan Melayu, merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Mayoritas dari mereka menerima agama Islam sebagai agama yang mereka anut, karena ajaran nenek moyang mereka sangat mirip dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu semua dikuatkan lagi dengan penelitian DNA seperti yang sudah dijelaskan. Semoga informasi ini bisa mempererat kembali hubungan Jawa dan Melayu pada khususnya, bahkan semua suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Karena kalau kita tarik garis lurus, maka kita memang masih satu keturunan yang sama. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.